Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh disatukan dalam satu persekutuan, satu ibadah, satu hati, satu jiwa, satu roh di hadapan Tuhan. Kami datang dengan membawa bejana-bejana hati kami yang kosong. Kami rindu supaya diisi oleh firman-Mu. Berkati akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya beri kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan sesuai dengan tingkat pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini. Kita akan baca dari kitab Nabi Yunus. Kitab Nabi Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yunus pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dan kita semua dapat mengikutinya dalam Alkitab kita masing-masing dengan saksama. Yunus pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang paling dalam, ke pusar lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tema dari renungan firman Tuhan kita hari ini ialah keselamatan dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat terakhir dari ayat yang ke-9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kalau kita memperhatikan kitab Nabi Yunus, ini satu kitab yang kisahnya begitu menarik, ya. Mengapa begitu menarik? Karena kisah ini menjadi satu pelajaran rohani bagi kita. Pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana Yunus menyadari kesalahannya dan ia menaikkan doa sementara ia berada di dalam perut ikan. Ini yang akan menjadi fokus untuk kita bahas bersama pada sore hari ini. Ya, kalau kita memperhatikan kondisi Yunus,
yang berada di perut ikan itu adalah kondisi keadaan yang antara mati dan hidup. Ya, antara mati dan hidup. Mengapa dikatakan mati? Karena ia dikelilingi, ia berada dalam perut ikan, lalu ia dikelilingi dengan laut yang dalam. Ya. Jadi bukan hanya di perut ikan, tapi juga dalam dasar laut yang dalam. Maka kita melihat itulah kondisi kematian begitu dekat dengan Yunus. Tetapi dikatakan juga ia hidup oleh karena ia masih berpikir. Ia masih ingat akan Tuhan. Lalu ia masih berdoa kepada Tuhan. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa kondisi Yunus itu antara mati dan hidup. Ya. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini juga sekarang kita hadapi. Kita semua ini kondisi kita antara mati dan hidup, ya. Ketakutan-ketakutan begitu hebat menimpa orang karena nampaknya kematian begitu dekat, ya. Tetapi satu segi kita sadar kita masih hidup. Sehingga kita masih bisa bergerak, kita masih bisa ibadah seperti ini, kita masih bisa berpikir, ya. Jadi inilah kehidupan. Jadi hidup kita itu antara mati dan hidup. Sama seperti yang dialami oleh Yunus. Dia berada di perut ikan. Namun kita melihat bagaimana Yunus yang kondisinya antara mati dan hidup, ya. Tapi ia memberikan satu pernyataan iman bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, ya. Ini yang menarik. Dalam kondisi antara mati dan hidup, tapi ia masih memberikan satu pernyataan iman yang sangat kuat. Itulah dikatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Pernyataan ini didasarkan ada 3 hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, itulah dalam keadaan yang tidak ada pengharapan, ia mengingat Tuhan dan berdoa. Ini kondisi pertama. Dalam keadaan yang tidak ada pengharapan, ia mengingat Tuhan dan ia berdoa. Ya, kalau kita lihat dasar di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6a, lalu kemudian ayat yang ke-7a. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, itu dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan dari perut ikan. Lalu dia menjelaskan tentang kondisi dia, ayat pertama hingga ayat yang ke-6, bahwa ada kesusahan. Kemudian dikatakan di sini, telah engkau lemparkan ke tempat yang dalam. Bahkan dikatakan ia telah terusir dari hadapan Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, kita melihat ada satu kata yang menarik. Itulah dalam ayat yang ke-7 bagian A. Dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Kata teringatlah aku kepada Tuhan. Nah, ini menjadi dasar. Mengapa Yunus yang begitu dalam keadaan yang sulit dan dalam keadaan yang antara hidup dan mati, mengapa dia masih berdoa? Karena dia teringat kepada Tuhan. Kata teringat di sini kalau saya memperhatikan cukup banyak dipakai dalam Alkitab, ya. Dengan berbagai konteks. Ya, kurang lebih sekitar 200 lebih kali dipakai di dalam Alkitab. Tapi itu semua dalam kaitan dengan konteks yang berbeda. Kata teringatlah, ya. Tapi satu hal yang saya ingin angkat, kata teringatlah di sini dikaitkan dengan waktu Petrus teringat akan perkataan Tuhan, ya. Di saat dikatakan pada waktu dia menyangkal Yesus, lalu dikatakan, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ya, dalam Lukas 22 ayat 61. Jadi kita melihat kata teringat di sini, itu menjadi poin penting saudara dalam hidup kita. Dalam segala hal pergumulan, persoalan kita hadapi, apakah kita selalu memiliki sikap teringat kepada Tuhan, ya. Dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang tidak menentu,
Apakah kita masih memiliki hati, memiliki pikiran, teringat kepada Tuhan? Dan ini yang dialami oleh Yunus. Mengapa dia sampai menaikkan doa? Karena dikatakan, teringatlah aku kepada Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan kita. Bahwa di saat dalam keadaan apapun kita hadapi, di saat kita memiliki hati teringat kepada Tuhan, itu menjadi langkah awal untuk kita mau datang kepada Tuhan. Ingatlah, teringat kepada Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang cukup banyak ayat dipakai dalam Alkitab tentang kata teringat ini, tapi dalam berbagai konteks yang berbeda. Tapi teringat di sini dalam keadaan susah, tetapi mengingat akan Tuhan, itu dikatakan atau diungkapkan oleh Yunus di sini tentang kata teringat itu, ya. Sehingga kata teringat yang dipakai oleh Yunus di sini membawa dia kepada dua hal yang kita lihat di dalam ayat ini. Ialah pertama, ialah membuat dia berdoa walaupun dia berada dalam kesusahan, ya. Karena dia ingat kepada Tuhan, maka dia mau menaikkan doa kepada Tuhan walaupun dia berada dalam kesusahan, ya. Kenapa? Waktu dia teringat, bukan dia berada dalam keadaan yang senang. Tadi sudah dikatakan dalam pendahuluan dia antara hidup dan mati, dalam perut ikan. Yang dikatakan di sini dia berdoa di tempat yang susah. Dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusar lautan. Lalu aku terangkum oleh air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku. Bahkan hal yang mengerikan adalah lumut lautan membelit kepalaku. Ya, lumut lautan. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Inilah kondisi. Tapi justru kita melihat di sini dalam kondisi ini, dia teringat kepada Tuhan yang membawa dia. Hal pertama ialah dia berdoa. Saudara, sama seperti yang kita hadapi saat ini, bukan? Begitu banyak kesusahan yang terus bertubi-tubi datang, dan kita tidak tahu di hari esok kesusahan apa lagi yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi kembali kepada pemahaman yang disampaikan oleh Yunus di sini, kita mengingat Tuhan yang membawa kita untuk kita bisa berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini kekuatan kita. Hal yang kedua ialah berdoa untuk mohon belas kasihan. Kalau berdoa dalam keadaan kesusahan, yang kedua ialah berdoa mohon belas kasihan. Mengapa Yunus mau berdoa? Karena dia mohon belas kasihan dari Tuhan. Ya. Mengapa dia mohon belas kasihan dari Tuhan? Sebetulnya hal ini sudah menyangkut dengan kehidupannya. Ialah dia sudah lari dari hadapan Tuhan. Dia sudah membelakangi Tuhan. Tuhan suruh dia untuk ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis. Itu satu letak lokasi yang berlawanan arah. Jadi makin menjauh dari Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia jauh dari Tuhan, dia akan merasa aman. Seringkali saudara, banyak kali kita alami ada banyak orang, dia merasa dia jauh dari Tuhan, dia merasa aman. Tapi sebetulnya, makin kita jauh dari Tuhan, makin kita tidak akan merasa aman. Ya. Mungkin aman yang kita ciptakan menurut perasaan kita sendiri. Tapi sebetulnya kita sedang berada dalam keadaan yang tidak aman tanpa kita sadari. Ya. Sehingga pada waktu dia menyadari itu, dia berdoa, dia mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dia sadar. Ya. Bagaimana dia sadar? Itulah pada waktu gelombang itu makin hebat. Lalu akhirnya semua anak buah kapal ketakutan. Lalu mereka membuang undi. Siapa yang membuat,
Sehingga siapa penyebabnya? Ada yang berbuat kesalahan apa di antara kita semua penumpang di sini sehingga terjadilah badai yang hebat ini. Dan luar biasanya mereka buang undi, Yunus yang kena, ya. Yunus sudah lari sembunyi dan tidur di palka kapal, tetapi dia kena. Mengapa? Karena Tuhan melihat, Tuhan tahu dia. Tuhan tunjukkan melalui buang undi. Sehingga pada waktu anak buah kapal lain menyatakan, engkau ini dari mana? Lalu mau ke mana? Apa yang engkau lakukan? Ya. Lalu dia mengatakan identitasnya. Lalu dia dari Israel, orang Israel. Lalu dia lari dari hadapan Tuhan. Lalu mereka tanya, jadi kami mau apakan kamu sekarang? Ya. Yang dia minta ialah buang saja ke laut. Kata buang ke laut di sini saya pikir menunjukkan sudah. Dia juga pikir sudah. Akhir hidup saya di laut. Dimakan ikan habis. Ya. Biar Tuhan hukum saya dengan saya mati di laut. Itu yang dia pikirkan. Tapi ingat, rencana Tuhan tetap berlaku. Ya. Walaupun dia sudah putus asa dalam keadaan yang dikatakan lumut lautan membelit kepalaku. Ya. Tapi dia masih mohon belas kasihan. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam juga dikatakan di situ, dikatakan dan kau dengarkan suaraku. Ya. Ia memohon belas kasihan dan dikatakan Tuhan mendengar suara. Nanti kita akan melihat dalam poin yang kedua juga dalam hampir sama dengan keadaan ini. Poin yang kedua yang kita akan lihat, keyakinan iman akan pertolongan Tuhan. Ya. Tadi dia berdoa, teringat kepada Tuhan dia berdoa. Dan dia teringat kepada Tuhan itu juga membawa dia keyakinan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong. Ya. Jadi sebenarnya inilah menjadi dasar motivasi kita. Mengapa kita dalam kesusahan pergumulan kita berdoa? Karena kita yakin Tuhan akan menolong kita. Dan pengalaman ini sama dengan dialami oleh Yunus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6b, ya. Pertama ayat yang ke-6b dulu kita akan lihat. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ya. Dia meyakini bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan menaikkan dia. Ya. Padahal dia masih ada dalam perut ikan. Tapi dia yakin bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Saudara, ini yang disebut iman, ya. Iman itu ialah bahwa sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah yakini bahwa itu akan terjadi dengan kehidupan kita. Jadi bukan nanti terjadi dulu, ya. Tetapi sebelum terjadi, kita yakini akan pertolongan Tuhan. Sama seperti pengalaman Yunus ini. Dia sementara masa dalam perut ikan. Tapi dalam doanya dia yakin bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Ya, mengangkat dia. Dan dikatakan di sini, dari dalam liang kubur. Pengalaman Yunus ini menjadi satu pelajaran untuk kita tentang berbicara tentang iman. Iman itulah pertolongan Tuhan yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, saya tahu bahwa kita semua yang ada di sini, bahkan bukan kita hanya, seluruh dunia, semua orang percaya. Teman-teman yang mungkin juga tidak sempat ikut ibadah kita, semua mempunyai pergumulan, persoalan. Ya. Dan tapi yang masalahnya apakah kita datang kepada Tuhan? Kita mohon kepada Tuhan, ataukah kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Tapi kita belajar dari Yunus bahwa dia datang kepada Tuhan di tengah kesusahan dan dia yakin akan pertolongan Tuhan. Ya. Keyakinan akan Tuhan itu membawa Yunus, dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya, ya. Dia yakin pertolongan Tuhan itu karena apa? Dia tahu pertama Tuhan mendengar doanya. Dalam ayat yang kedua bagian B, di situ dikatakan, di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya. Jadi keyakinan akan pertolongan Tuhan itu
dirasakan atau mulai diyakini dengan pertama dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa. Dan ini penting, ya, bahwa Tuhan kita Tuhan yang mendengar doa, menunjukkan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan yang merupakan benda mati, sama seperti para penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kayu, gunung, dan sebagainya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, sehingga dikatakan Dia mendengar doa kita, ya. Saudara, ini keistimewaan, kelebihan iman kita sebagai orang percaya. Tuhan mendengar doa kita. Walaupun saya tahu bahwa dalam hidup kita sampai saat ini ada banyak pergumulan dalam hidup kita masing-masing yang sepertinya belum ada jawaban. Ya, ada banyak pergumulan, termasuk kami pun ada banyak pergumulan yang sampai saat ini belum ada jawaban. Tetapi tetap kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang mendengar doa, dan Dia akan menjawab pada waktunya. Walaupun mungkin bagi kita anggap itu terlalu lama, tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang harus kita yakini. Keyakinan iman Yunus di sini yang berikut ialah meyakini doanya sampai kepada Tuhan. Ayat yang ke-7b, ya. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus, ya. Saudara, kita melihat tadi Tuhan mendengar doa, tetapi juga doa kita sampai kepada Tuhan. Tiap-tiap doa kita, ya, tiap-tiap doa kita itu harus kita yakini bahwa doa kita itu sampai kepada Tuhan, ya. Doa kita itu sampai kepada Tuhan. Tuhan itu kapan saja, siang malam kita berdoa, Dia mendengar doa kita sampai kepada Dia. Amin. Itu kita harus yakini seperti itu. Karena Yunus dalam keadaan yang paling sulit, ya, paling rendah. Kalau kita mungkin mau lihat ini di dalam laut, tidak ada signal, ya. Di luar permukaan saja banyak signal yang nggak bagus, ya. Ini di dasar laut, tapi dia meyakini doanya sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah. Nah, inilah menunjukkan Allah kita yang hidup, yang memiliki perhatian terhadap kita. Yang ketiga ialah dikatakan Tuhan tidak hanya mendengar doa, tidak hanya doa kita sampai kepadanya, tetapi juga dikatakan Dia meyakini bahwa tindakan Tuhan akan melakukan tindakan sebagai jawaban doa, ya. Itulah dalam ayat yang ke-6 bagian B. Kembali kita melihat ayat 6 bagian B lagi. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Tuhan kita tidak hanya mendengar, tetapi Dia juga melakukan tindakan kepada Yunus. Dan Yunus waktu berbicara dalam keyakinannya seperti ini, bukan dia sudah dikeluarkan dari perut ikan, bukan, dia masih ada dalam perut ikan, tapi dia katakan ketika itulah Tuhan mengeluarkan aku, ya. Kembali kepada pemahaman iman tadi. Iman itu ialah berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi, bahwa Tuhan akan lakukan sesuai dengan yang kita doakan, mintakan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita memperhatikan keyakinan iman akan pertolongan Tuhan ini menentukan dalam kehidupan kita sehingga membuat kita tenang. Kembali kepada situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Tidak ada sesuatu yang bisa sekarang memberikan ketenangan. Seluruh dunia dalam ketakutan, kekhawatiran, kita tidak bisa ingkari itu, ya. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan yang membuat kita masih bisa merasa tenang. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga kita. Poin yang ketiga dan yang terakhir ialah setelah meyakini akan pertolongan Tuhan, maka Yunus memiliki tekad untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Yunus memiliki tekad untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada dua hal yang Yunus ungkapkan di dalam bagian ini. Pertama dikatakan kesadaran untuk memberi korban syukur, korban ucapan syukur. Dalam ayat yang ke-9 kalau kita membaca dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Kembali kepada konteks ini kita melihat pada waktu
Yunus mengungkapkan kalimat ini, bukan dia sudah dikeluarkan dari perut ikan, bukan. Dia masih ada di dalam perut ikan, masih ada di dalam keadaan bahaya, tetapi Alkitab katakan dia mengatakan memiliki kesadaran untuk memberikan korban ucapan syukur. Ya. Saudara, kadang-kadang kalau kita mungkin mau beri korban ucapan syukur, nanti sesudah melewati persoalan dulu, pergumulan sudah beres dulu. Ya, puji Tuhan, persoalan sudah beres, ya bisa berikan ucapan syukur. Tapi Yunus enggak. Dia sudah katakan, hal ini dimulai dengan kesadaran sendiri. Hati yang terbuka kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan di sini ialah tidak hanya melalui ucapan syukur dia sampaikan, tetapi juga nanti dikatakan dalam ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, akan kupersembahkan korban kepada Tuhan. Memang itu berarti bahwa Yunus ini seorang yang tahu akan korban bakaran, korban persembahan. Apalagi dia sebagai seorang nabi Tuhan. Sehingga dia ingin melakukan itu sebagai bukti daripada pertolongan Tuhan yang telah dia alami. Yang kedua ialah dikatakan apa yang pernah dijanjikan dengan Tuhan akan digenapi. Apa yang pernah dijanjikan dengan Tuhan. Apa yang dijanjikan itulah dalam kalimat berikut. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Ya. Hal yang kunatsarkan akan kubayar. Nasar ialah satu janji dengan Tuhan. Ya. Itu satu janji dengan Tuhan. Janji itu biasanya terjadi. Dulu pernah ada seorang bernasar, dia bilang, kalau saya ini kerja di sini tidak lama diterminate, nanti kerja di sini tidak lama diterminate. Jadi sudah 3 atau 4 majikan terminate terus. Lalu dia bilang dengan saya, ya sekarang ini terakhir, kalau Tuhan membuat saya berhasil masuk kerja di sini, saya bernasar, saya berjanji, gaji pertama saya itu saya akan berikan kepada Tuhan. Ini janji pribadi ya. Dia tidak menjadi satu mode umum. Dan akhirnya memang dia genapi. Itu masalah janji ya. Jadi natsar itu seperti itu. Satu janji dengan Tuhan karena ada satu hal yang kita alami, terus kita katakan, aku ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan satu janji seperti ini. Dan Yunus katakan di sini tentang nasar ya. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Dua hal ini terjadi merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia begitu yakin akan pertolongan Tuhan. Dia begitu yakin akan kasih Tuhan yang akan menolong dia untuk lepas daripada kebinasaan yang sekarang dia berada di dalamnya, yaitu di dalam perut ikan. Semua hal ini membuat kita mengerti mengapa dia melakukan ini. Karena kembali kepada keyakinan sesuai dengan tema, karena keselamatan adalah dari Tuhan. Dia kalau dari laut sampai menjadi keluar ke darat, itu hanya karena Tuhan. Mengapa? Karena pertama, dia ada dalam perut ikan. Ikan ini kan lapar. Dia perlu makanan. Nah, sekarang ada makanan sedap ada dalam perutnya. Ya. Tapi mengapa makanan sedap ini tidak menjadi makanan yang untuk konsumsi bagi tubuhnya, tapi dia pelihara baik-baik di dalam perutnya. Kemudian dia antar perlahan-lahan ke pantai, lalu dia muntahkan Yunus. Ya, ini bukan cerita dongeng, ini fakta, kebenaran Alkitab, fakta. Sehingga semua ini membawa akhirnya perkataan Yunus, iman Yunus tergenapi bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia tidak mungkin akan sampai ke darat. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yang melepaskan dia dari maut. Untuk kita sekarang, keselamatan kita di dalam Yesus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain dari Tuhan Yesus. Ya. Iman Yunus seperti ini juga harus kita miliki dalam hidup kita. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 66 ayat yang ke-12, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Begitu banyak bahaya ya, manusia melintasi kepala kami dikatakan.
kami menempuh api dan air, semua bahaya kami hadapi. Tetapi Engkau mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Jadi hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita. Saat hari ini, kita semua ada di sini, kita diperhadapkan dengan situasi yang sama. Oleh karena itu kita harus meyakini, karena pertolongan kita hanya satu. Itulah di dalam Tuhan. Dialah keselamatan kita yang sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Pengalaman Yunus menjadi satu pelajaran rohani bagi kami. Di abad ini, dalam dekade ini, Tuhan membawa kami untuk mengalami begitu banyak masalah yang menakutkan terjadi saat ini. Baik dari segi penyakit COVID, ataupun dari segi peperangan, persaingan, bahkan juga terjadi begitu banyak masalah di berbagai negara. Nyawa sudah tidak menjadi berharga lagi. Itulah dunia yang sekarang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menolong kami, akan membawa kami melewati berbagai kesulitan ini. Oleh karena Tuhan menyertai kami. Berkati semua kami supaya iman kami dikuatkan. Mungkin ada di antara kami yang seperti ingin hampir tenggelam karena berbagai kesulitan pergumulan. Baik masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah kesehatan, juga masalah pekerjaan. Banyak hal yang kami rasa hampir-hampir tenggelam. Tetapi ingat, Yunus sudah tenggelam di dalam, tapi Tuhan masih keluarkan dia. Berkati kami Tuhan, berkati kami, supaya kami belajar dari pelajaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya